berawal dari langkah para pelajar dari Stovia yang mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang pada akhirnya mempengaruhi pelajar-pelajar lainnya. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Segar Rukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatera, Jong Batak, dan Jong Minahasa. Organisasi-organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekar Rukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I, dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para putra dan putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua para hadirin sebagai pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres pertama ini adalah tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu, padu, dan untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani, dan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani itu sangat benar, Bu. Kita adalah bangsa Indonesia yang harus merdeka dari para penjajah. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Iya, saya sangat setuju dengan hal ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang ada di sini. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bagi bangsa kita. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk badan sentral. Ibu, saya sangat setuju. Karena yang sekarang kita butuhkan adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Gue setuju dengan rencana, Bung. Tapi bagaimana kita membentuk sebuah pemerintah dalam bentuk federal, di mana setiap daerah memajukan daerahnya masing-masing? Bukan seperti itu, Bung. Saya rasa akan lebih baik jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bersatu dalam membentuk suatu pemerintahan. Karena apabila suatu pemerintahan dibiarkan berjalan secara mandiri dan tidak bisa berkembang, maka hal itu akan menimbulkan suatu masalah. Saudara-saudara, pada kesempatan kongres pertama ini, tampaknya kita masih belum dapat menghasilkan suatu kesepakatan. Bung, tapi kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lain. Benar, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang dan sidang bisa kita lanjutkan. Tapi waktu bukanlah halangan untuk kita. Akan tetapi yang terpenting adalah tujuan masa depan kita, yaitu kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Betul sekali, Bung. Tapi berbicara tentang tujuan bersama itu, jika kita lihat dari aspek bahasa, bahasa itulah sangat penting dan sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Sangat benar sekali, Bung. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Bung, namun di antara dua bahasa tersebut, mana yang harus kita jadikan sebagai bahasa persatuan? Jadi, para hadirin,
hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan rumusan saya sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju Bang untuk bait pertama dan bait kedua. Tapi jalan pikiran saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Yang sebaiknya bait ketiga itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maksud perkataan dari Bapak Muhammad Tabrani, jika lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun, jika tujuan kita ingin tercapai, maka kita harus bersatu dalam segala aspek. Tetap bertahan dengan saya sendiri. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda 2 yang akan kita lakukan. Bung, dan sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk Kongres Pemuda 2 nanti yang akan kita laksanakan. Kalau begitu, keputusan dari hasil sidang pertama kali ini telah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini kita akan lakukan di Kongres Pemuda kedua yang akan kita laksanakan. Walaupun rumusan masih belum bisa diterima, tapi mari kita persiapkan diri untuk Kongres Pemuda kedua. Saya akhiri pidato saya Muhammad Tabrani dari Jong Java, mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada Kongres kali ini yang sebesar-besarnya. Semoga Kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Hai guys, ini adalah proses pembuatan wayang pembelajaran Sumpah Pemuda Kongres pertama. Langkah awal yang dilakukan adalah mencari foto tokoh-tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda, lalu digunting dan dipasangkan dengan kardus. Untuk pegangannya kita menggunakan lidi. Lalu lidi ini kami rekatkan pada bagian belakang wayang yang ditempelkan menggunakan lem. Standing